analisis kritis tentang topik utopia dalam film anime karya Hayao Miyazaki untuk memenuhi mata kuliah pengkajian budaya. Adapun anggota-anggota yang terlibat dalam pembuatan tugas ini yaitu Adinda Putri Sekar Hawangi, Davina Maulidianisa, Drew Naira Ayesha, Elizabeth Nadia Siahainenia, Keira Meyer Haryanto, Laudi Kailuna Maisha, Salwa Inas Zahra, dan Fanya Isyanda Purina. The European Power to Live, The Significance of the Miyazaki Phenomenon. Ditulis oleh Hiroshi Yamanaka, sumber buku Japanese Visual Culture Explorations in the World of Manga and Anime. Tujuan menulis artikel tersebut adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong popularitas kuat film-film Miyazaki, terutama Spirited Away. Penelitian ini mencakup analisis pemasaran hiburan komersial, perbedaan dalam gaya bercerita antara Miyazaki dan media barat, serta tema-tema penting seperti hubungan antara alam dan masyarakat. Yamanaka menemukan bahwa pemasaran memainkan peran krusial dalam kesuksesan Miyazaki, dan gaya berceritanya yang menekankan hubungan sosial dan nilai spiritual memberikan daya tarik yang unik. Apakah judul artikel sudah sesuai dan jelas? Judul tersebut mencerminkan fokus artikel pada fenomena Miyazaki dan dampaknya yang dianggap sebagai kekuatan untuk hidup atau power to live. Selain itu, judul juga memberikan indikasi tentang konten artikel dalam merinci signifikansi dari fenomena Miyazaki dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam pemasaran, gaya bercerita, serta nilai-nilai yang diusung dalam karya-karya Miyazaki. Dengan demikian, judul tersebut memberikan gambaran yang baik mengenai isi artikel. Apakah isi abstrak tergambarkan dengan spesifik, representatif dengan isi artikel, dan dibuat dengan format yang benar? Apakah tujuan penelitian atau artikel dipaparkan dengan jelas? Isi abstrak dari penelitian tersebut digambarkan dengan spesifik, di mana penulis menjabarkan secara detail tentang tokoh serta alur dari karya Hayao Miyazaki yaitu Spirited Away atau Sento Chihiro no Kamikakushi, yang kemudian dikaitkannya dengan tujuan penelitian yang dipaparkannya dengan jelas yaitu analisa perubahan sosial ekonomi dan spiritualitas di Jepang dan dijadikannya 5 poin kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitiannya. Judul artikel The Utopian Power to Live, The Significance of the Miyazaki Phenomenon menyoroti fenomena karya-karya Hayao Miyazaki yang seringkali mengeksplorasi tema-tema seperti hubungan manusia dengan alam, pertumbuhan pribadi, pelestarian lingkungan, dan kompleksitas kehidupan manusia. Isu-isu ini sangat relevan dan penting karena hal-hal tersebut menangani beberapa masalah yang terus mempengaruhi masyarakat kita saat ini. Yang pertama adalah pertumbuhan pribadi. Karya Miyazaki seringkali menyoroti perjalanan karakter utamanya dalam menemukan identitas mereka, mengatasi rintangan, dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Hubungan manusia dengan alam, Miyazaki cenderung memperlihatkan hubungan yang dalam antara manusia dan alam. Dalam dunia yang semakin terkait dengan teknologi, penting untuk diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Yang ketiga yaitu pelestarian lingkungan. Tema-tema pelestarian lingkungan sering muncul dalam karyanya. Ini sangat penting mengingat kondisi bumi yang semakin terancam oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia yang sering merugikan. Yang terakhir yaitu kompleksitas kehidupan manusia. Karya Hayao Miyazaki sering mengeksplorasi kompleksitas emosi, moralitas, dan konflik dalam kehidupan manusia. Ini relevan karena manusia selalu dihadapkan pada situasi kompleks dan penting untuk memahami dinamika ini. Dengan demikian, metode dan isu-isu yang diangkat dalam artikel ini sangatlah relevan dan penting karena mereka membuka ruang diskusi tentang masalah yang signifikan terhadap kehidupan. Metode penelitian untuk mengkaji perubahan sosial ekonomi dan spiritualitas di Jepang melalui film-film Hayao Miyazaki melibatkan analisis film, studi literatur, interpretasi kritis, dan penyusunan kesimpulan yang mengaitkan tema-tema film dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Jepang kontemporer seperti yang sudah tertulis di artikel. Selanjutnya, jika penelitian menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimen, apakah metode tergambarkan dengan jelas? Apakah cukup detail jika sewaktu-waktu penelitian tersebut diulang? Apakah ditemukan kesalahan atau error atas fakta dan interpretasi hasil penelitian? Maka jawabannya adalah metode penelitian yang digunakan oleh artikel tersebut adalah studi literatur dan analisis film yang mengkaji interpretasi film terhadap kehidupan masyarakat Jepang. Walaupun metode penelitian hanya menggunakan studi literatur, analisis yang dilakukan terhadap film dilakukan secara detail dan menyeluruh.
sehingga setiap interpretasi yang dihasilkan erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang di abad ke-21. Selanjutnya, dengan menyeluruhnya interpretasi yang didapatkan dari studi literatur ini, metode tersebut dapat kembali digunakan, khususnya terhadap karya Hayao Miyazaki lainnya, yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan apa yang disampaikan pada film Spirited Away. Berikut pembahasan peneliti. Apakah pembahasan terhadap hasil atau temuan relevan? Penilaian terhadap kualitas dan relevansi artikel Utopia dalam film anime karya Hayao Miyazaki menyoroti kekritisan penulis terhadap penelitian dengan menerangkan beragam teori yang relevan terhadap perubahan sosial ekonomi dan spiritual masyarakat Jepang. Dengan data dan referensi yang sesuai yang sudah digunakan, metode yang digunakan juga berhasil menjawab pertanyaan penelitian. Lalu apakah memanfaatkan kepustakaan atau sumber bacaan yang sesuai dengan topik penelitian? Penelitian ini bergantung kepada kepustakaan dan literatur yang relevan dan terkait dengan topik yang dipilih untuk penelitian. Dan apakah ada penggunaan sumber bacaan yang tidak relevan oleh peneliti? Jika ada, apa disarankan untuk dihilangkan? Analisis terhadap karya animasi Hayao Miyazaki, khususnya dalam film Spirited Away, memberikan wawasan penting tentang karakter heroik Chihiro dan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam menghubungkan referensi, terutama dalam perbandingan dengan karya Miyazaki yang lain, belum dijelaskan secara rinci atau mendalam. Hal ini mengurangi relevansi analisis terhadap karakter Chihiro dalam konteks yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah, apakah ditemukan ide yang terlalu dilebih-lebihkan atau bahkan sebaliknya tidak terpaparkan? Apakah beberapa bagian artikel masih dapat dipaparkan lebih lanjut atau bahkan perlu disederhanakan dan dipadatkan? Dalam artikel tersebut, penulis telah menyuguhkan hasil analisa yang padat dan juga terperinci, dimulai dari latar belakang, filosofi yang diterapkan oleh Hayao Miyazaki dalam karya-karyanya, penjelasan singkat film dan karakter yang dibangun oleh Hayao Miyazaki, hingga simbolisme yang dipaparkan dalam beberapa adegan filmnya. Sehingga dapat disebutkan bahwa artikel tersebut disampaikan dengan baik, jelas, dan sangat cukup. Penulis dapat mempertanggungjawabkan tulisannya dengan disuguhinya data yang faktual. Selanjutnya, apakah pernyataan penulis atau peneliti jelas atau challenging atau malah ambiguous? Bila ada, sarankan bagaimana cara membuatnya agar lebih jelas, serta apakah asumsi yang mendasari pemikiran penulis atau peneliti. Dari keseluruhan hasil penelitian, pernyataan penulis atau peneliti dapat dianggap jelas dalam beberapa hal, tetapi ada juga aspek-aspek yang dapat dianggap challenging atau ambigu. Yang pertama, tujuan penelitian dan fokus analisis terhadap film Spirited Away serta dampaknya pada masyarakat Jepang, serta bagaimana penulis menggunakan pendekatan spiritualitas dan perubahan sosial ekonomi sebagai kerangka analisis untuk membahas film Miyazaki sudah cukup jelas. Lalu selanjutnya ada beberapa poin yang saya anggap challenging. Pernyataan bahwa Miyazaki menawarkan a new form of pop cultural spirituality, serta pernyataan bahwa Miyazaki memiliki utopian faith atau keyakinan utopia melalui karya-karyanya mungkin dapat dianggap challenging karena konsep tersebut bersifat subjektif dan dapat diartikan berbeda oleh berbagai individu. Dan yang terakhir, penulis menggunakan dua bahasa dalam satu kalimat utuh, tetapi tidak secara beraturan. Beberapa pembaca mungkin akan menganggap hal ini challenging. Selanjutnya, pernyataan yang mungkin ambigu adalah pertanyaan peneliti yang diajukan di awal, yaitu seperti apa perubahan sosial ekonomi dan spiritualitas di Jepang yang ditampilkan film animasi karya Hayao Miyazaki. Mungkin memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk menentukan parameter dan batasan perubahan yang dimaksud. Terakhir, asumsi yang mendasari yaitu asumsi nostalgia. Penulis berasumsi bahwa Miyazaki menyampaikan rasa nostalgia terhadap masa lalu Jepang yang holistik dan kooperatif. Asumsi ini dapat dianggap berdasarkan interpretasi pribadi atau pengalaman penulis. Ada beberapa poin dalam hasil penelitian yang dapat dibuat lebih rinci. Tetapi dengan mengatasi poin-poin ini, penulis dapat meningkatkan kejelasan dan kohesivitas analisis secara keseluruhan, membuat interpretasi lebih dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Lalu, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah penulis telah objektif pada pembahasan hasil? Menurut saya jawabannya adalah iya. Penulis telah objektif dalam pembahasan hasil, walaupun menyertakan kata-kata sifat dalam merincikan capaian film-film Hayao Miyazaki. Lalu, apakah kesimpulan cukup jelas, singkat dan padat, serta merefleksikan temuan atau hasil penelitian? Kesimpulan yang dibuat oleh penulis telah memadukan secara jelas temuan hasil penelitian,
mencakup perubahan sosial ekonomi di Jepang dan elemen kebudayaan yang diungkapkan oleh Miyazaki. Pembagian kesimpulan pun hanya dibagi menjadi 5 poin singkat yang mempermudah pemahaman dan juga memberikan kejelasan yang mendalam pada keseluruhan analisis.